Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali kita berjumpa dalam ibadah sekolah minggu GKPS Haleluya. Pagi hari ini kakak-kakak yang melayani kebaktian sekolah minggu, ada Kak Dewi dan Kak Roma sebagai song leader, ada Kak Mai Epa sebagai pemandu gerak, dan ada Kak Gebi sebagai pemain musik, dan kakak sebagai pemimpin pujian, Kak Rusmiati. Mari kita sapa adik-adik kita di rumah. Shalom adik-adik. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kakak ingatkan kembali untuk adik-adik di rumah supaya nanti ibadah kita bisa berjalan dengan hikmat. Terlebih dahulu, adik-adik di rumah menyiapkan Alkitabnya. Oke, menyiapkan uang persembahannya. Dan untuk adik-adik kami kelas kecil, kami tetap bermohon kepada orang tua kami di rumah supaya membimbing adik-adik kami selama ibadah berlangsung. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati karena ini harinya Tuhan. Kita akan memuji Tuhan kita Yesus Kristus dengan sukacita sukaria. Kita bernyanyi dari lagu Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Simalungun, Sadarion. Sadarion, Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Peta hitam, marmalas uhur, marmalas uhur. Sadarion, hari ini Tuhan. Peta hitam, marmalas uhur. Sadarion, Sadarion, hari ini Tuhan. Kita akan berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersukaria, bersukacita buat hari ini ya Bapa, karena Engkau hadir di dalam hati kami. Engkau masih izinkan kami melaksanakan ibadah kami, ibadah sekolah minggu GKPS Haleluya. Terima kasih Tuhan, jika kami masih bisa melaksanakan ibadah pujian kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, urapilah hati kami, urapi hati adik-adik kami dimanapun mereka melaksanakan ibadah ya Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan, setiap doa yang kami sampaikan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, urapi juga ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap nyanyian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kehidupan kami keserahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memiliki setiap hati kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Nah, supaya lebih semangat, semua adik-adik di rumah, biarpun di rumah, ayo semuanya bangkit berdiri. Nah, kita akan bernyanyi seperti Tuhan mencintai anak-anak yang datang ke hadapannya, kita juga mencintai Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah setiap saat kita memuji Dia. Nah, kita memuji Tuhan kita melalui lagu Dari Terbit Matahari.
lagi dari terbit matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo masih berdiri, kita masih menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Kita buat gerakannya ya. Semuanya lihat Kak Mai Eva yang membuat gerakannya. Ikut panduannya ya. Ayo semangat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kaki. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Leher. Hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek, Hati-hati gunakan lehermu, krek. karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Oke, mata. Hati-hati gunakan matamu. Ciluba. Hati-hati gunakan matamu. Ciluba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ciluba. Oke, mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Yang terakhir, tubuh. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek, krek, Ciluba. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. krek, krek. Ciluba. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek, krek, ciluba. Amin. Oke, semuanya sudah bergerak. Kita semuanya sudah memuji Tuhan kita dengan seluruh tubuh kita. Sekarang kita akan membaca tita. Minggu ini tita yang kita baca adalah tita Palimahon. Adik-adik di rumah semuanya mengikuti apa yang kakak bacakan ya. Kita mulai. Tita Palimahon. Tita Palimahon. Ningon pasangaponmu do nama torasmu. Maningon pasangaponmu do nama torasmu. Ase martua ho. Ase martua ho. Anjahadokaho manggolu. Anjahadokaho manggolu. Banitano nabinerehon. Banitano nabinerehon. Naibatamu hubam. Naibatamu bam. Oke. Nah sekarang kita baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 9 ayat 10. Nah kita baca dulu bersama-sama ya. Hikmat pengetahuan adalah takut akan Tuhan dan percaya kepada Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Oke. Nah, supaya adik-adik di rumah lebih mudah menghafalnya, kita buat gerakannya ya. Ayo, diperhatikan Kak Epa.
ikuti gerakan yang dibuat Kak Epa ya. Kita mulai. Amsal 9 ayat 10. Hikmat pengetahuan adalah takut akan Tuhan dan percaya kepada Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Gimana adik-adik, udah bisa? Atau kita ulang lagi ya, sekali lagi supaya lebih hafal ya. Ayo perhatikan lagi Kak Epa, kita mulai. Amsal 9 ayat 10. Hikmat pengetahuan adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Nah, nanti kalau belum hafal kali dihafal di rumah ya. Untuk adik-adik kecil nanti minta diajari abang kakaknya atau mama papa di rumah. Nanti kalau sudah hafal, nah videonya dikirim kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke, kakak yakin semua adik-adik di rumah pasti bisa. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus melalui firman yang akan dibawakan oleh Kak Romauli Boru Girsang. Kita siapkan hati kita bernyanyi, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, Firman-Mu Tuhan. firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat hari Minggu anak-anak kami semua yang ada di rumah. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita memulai cerita firman Tuhan, sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa buat hari ini kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan. Walaupun Tuhan saat ini kami tidak dapat bersama-sama dengan adik-adik kami sekolah minggu. Walaupun saat ini Tuhan kami berkebaktian di rumah masing-masing secara online ya Tuhan, kiranya kasih-Mu tetap menyertai kami. Kami dapat hikmat Tuhan mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Semuanya buka Alkitabnya dari Amsal 1 ayat 5. Amsal 1 ayat 5. Dengarkan kakak yang baca. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sekali lagi kakak baca, baiklah orang bijak mendengar
dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Tema kita pada pagi hari ini adalah anak bijak. Kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo yang berhikmat. Kitab ini berisikan hikmat bagi setiap orang, baik anak-anak, dewasa, dan semua orang. Ya, itulah menjadi pedoman. Amsal ini adalah sangat berhikmat, mengajari kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelas tentang cerita Amsal ini, kakak mau cerita dari seorang raja. Ada seorang raja, dia sangat ingin rakyatnya makmur, rakyatnya tidak susah. Dia ingin rakyatnya senang, bergembira. Suatu malam dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikanlah aku hikmat, berikan aku tangan yang sakti agar semua rakyatku merasa senang. Tiba-tiba Tuhan mengasih sama dia tangan yang sakti. Apapun yang dia sentuh menjadi makanan. Dia menyentuh kayu menjadi makanan. Dia menyentuh batu juga jadi makanan. Menyentuh besi juga jadi makanan. Apapun yang dia sentuh menjadi makanan, menjadi roti. Jadi rakyatnya sangat senang. Semua sangat senang karena tidak susah-susah lagi mencari makanan. Tetapi lama-kelamaan raja ini bingung. Dia bingung, takut menyentuh istri dan anak-anaknya dan juga yang lain. Karena dia takut apapun yang dia sentuh akan menjadi roti. Dia takut menyentuh istri, anak-anaknya. Terakhir dia berdoa sama Tuhan kembali, Tuhan ampuni aku. Dia berdoa, kembalikanlah aku seperti manusia normal. Biar aku dapat hidup normal seperti biasa. Tuhan Yesus mendengar doanya, dia kembali normal. Dan tidak lagi apa yang disentuh menjadi roti. Dan dia mengajarkan sama rakyatnya untuk bekerja. Untuk mencari kehidupan bagaimana layaknya dan selalu mengandalkan Tuhan. Dari cerita di atas tadi, cerita mengenai raja tadi, yang dia ingin senang tanpa bekerja, kita dapat ambil suatu pengertian bahwa menjadi pintar butuh pengalaman. Oleh karena itu adik-adik jangan pernah bosan untuk belajar ya. Bersekolah, di sekolah minggu, di rumah. Walaupun saat ini di rumah kita masing-masing, kita tetap belajar. Walaupun mungkin saat ini anak-anak kami hanya bisa belajar di rumah, tidak bisa belajar di sekolah. Tetapi adik-adik kami semua kami harapkan untuk tetap belajar di rumah. Karena belajar itu menjadi kita lebih pintar. Seperti yang diucapkan oleh Raja Salomo, hikmat dimiliki adalah saat kita tetap bergaul sama Tuhan. Kalau kita tetap bergaul sama Tuhan, tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mempunyai hikmat. Seperti tema kita tadi adalah anak yang bijak, menjadi bijak. Supaya kita menjadi anak yang bijak, kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan mana yang disukai Tuhan, dan mana yang tidak disukai Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, untuk dapat menjadi bijak, harus melalui pengalaman yang sangat menekunkan diri sama Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melalui orang tua kita di rumah. Itu merupakan kebijaksanaan biar kita bisa mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga Roh Kudus menolong kita untuk menjadi anak yang bijak. Roh Kudus menolong kita menjadi anak yang bijak harus dengan membaca firman, bernyanyi. Kita berkebaktian itu kita menjadi bijak. Mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan orang tua juga itu merupakan bijak. Karena kita mengerti apa yang diucapkan orang tua itu adalah kebenaran. Orang tua tidak mungkin membawa anaknya ke tempat yang salah. Seperti ayat hafalan kita tadi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengerti mana yang baik, mana yang buruk di dalam kehidupan kami.
Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati anak-anak kami dimanapun mereka. Tuhan tak memberkati mereka, memberi mereka hikmat kebijaksanaan, memberikan mereka kesehatan Bapa. Walaupun kami tidak dapat bertatap muka, tetapi kami percaya Tuhan Yesus tetap menyertai kami. Dosa dan pelanggaran kami ampuni Bapa, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Roma. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadikan adik-adik sekalian menjadi anak yang bijak, anak yang pintar, menjadi kebanggaan keluarga, terutama kebanggaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Tadi udah dipersiapkan semua ya persembahannya ya. Oke, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Nah, sebelum kita kumpulkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Sejuta, Sejuta, Sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Kita nyanyikan sekali lagi. Sejuta, sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu, buat penyertaan-Mu selama kami beribadah, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah ibadah yang kami laksanakan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, jika pagi hari ini juga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan bertumbuh, berbuah manis di dalam kehidupan kami. Berkati Kak Roma yang menyampaikan firman Tuhan ya Bapa, berikan dia kesehatan panjang umur. Biarlah melalui penyampaian firman Tuhan, semakin banyak hati anak-anak yang diubahkan supaya menjadi anak-anak yang bijak. Tuhan Yesus, kami baru mengumpulkan persembahan, biarlah persembahan yang kami kumpulkan bisa kami gunakan untuk membangun kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, ibadah kami akan selesai, biarlah kiranya setiap pujian, doa yang kami panjatkan bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang datang beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, yang kami panjatkan melalui Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Nah yang pertama, kita tetap masih melaksanakan ibadah secara online yang kita adakan setiap hari Minggu pukul 8.30 atau setengah 9 pagi. Jadi jangan lupa ya adik-adik, kalau masih ada yang belum beribadah atau ada yang lupa, nah hari Minggu diingat ya, dan kepada orang tua diingatkan untuk adik-adik kami supaya tetap melaksanakan ibadah sekolah minggunya di rumah. Nah yang kedua, kami mohon kepada orang tua kami untuk mengirimkan video ayat hafalan, foto
selama beribadah dan melaporkan uang persembahan adik-adik kami kepada guru-guru sekolah minggu. Nah yang terakhir, kami tetap kakak-kakak guru sekolah minggu GKPS Haleluya mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik kami yang merayakan ulang tahunnya selama seminggu ini. Panjang umur, biarlah bertambahnya umur menjadi bertambah bijak, semakin pintar, kebanggaan keluarga, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Nah, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi lagu pujian Happy Yaya, Happy Yeye. Lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita akan mengakhiri kebaktian kita lipat tangan, tutup mata, sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, saat ini Bapak, kami telah mengakhiri kebaktian kami telah bernyanyi, memuji, memuliakan Engkau, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, melalui cerita firman Tuhan, pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus, firman yang telah kami dengar, menjadi kebijaksanaan bagi kami, bagi anak-anak kami, dimanapun mereka saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan, walaupun saat ini kami berkebaktian secara online, Tuhan tetap memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, dosa dan pelanggaran kami, ampuni kami Bapa, agar kami dapat melakukan di dalam firman-Mu, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sama-sama kita berdoa, O Yesus Sasomani. O Yesus Sasomani, Hanami Haganu. Pasada uhur nami aseto rangganup, sengboy dalan kon nami salakah natorsa, dobham hasoman nami torang age huja. Amin, sama-sama kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa kami ucapkan kepada adik-adik kami di rumah yang mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih juga kami ucapkan, sampaikan kepada orang tua kami yang membimbing adik-adik kami selama ibadah berlangsung. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.